Oke, hai, ketemu lagi dengan Pak Redi Nugroho di YouTube apa coba? Fisika SMA Taruna Bakti. Yo. Oke, nah hari ini kita akan bicara yang namanya pipa organa tertutup. Tadi udah ya kita bicara yang namanya pipa organa terbuka. Sekarang kita bahas pipa organa tertutup. Oke, kita bahas pipa organa tertutup. Nah, bicara pipa organa tertutup, yang pertama kita akan bicara yang namanya nada dasar. Oke, bicara apa? Nada dasar. Nada dasar di pipa organa tertutup atau kita sebut nada harmonik pertama. Oke, nada harmonik pertama. Oke, di pipa organa tertutup atau kita bicara nada dasar atau nada harmonik pertama, yaitu yang pertama adalah, nah kita lihat ya, kedua ujungnya tidak terbuka, hanya salah satu ujungnya saja yang terbuka. Jadi kalau kita gambar seperti ini gambarnya, nah hanya salah satu ujungnya saja yang terbuka. Seperti ini ya. Jadi kalau tadi pipa organa terbuka, kedua ujungnya terbuka. Kalau pipa organa tertutup, salah satu ujungnya terbuka. Salah satu ujung laginya apa? Tertutup. Oke. Nah, nada dasar yang terjadi pada pipa organa tertutup dia seperti ini. Nah, lihat sini semuanya yang lagi santai-santai dilihat ya. Nah, seperti ini. Ini gelombang datangnya. Betul? Ini gelombang apa? Gelombang pantulnya. Nah, oke, ini gelombang datang, ini gelombang pantul. Nah, berapa lambda kira-kira? Nah, kita tarik ya, biar kalian ngerti berapa lambda kita tarik ke atas. Nah, kalau kita teruskan, dia akan menjadi namanya setengah lambda. Setuju ya? Kalau kita teruskan, dia jadi setengah lambda. Karena dia tidak diteruskan, alias sampai di tengah-tengah saja. Nah, seperti ini. Maka dari sini ke sini kita sebut seperempat lambda. Paham? Berapa lambda? Seperempat lambda. Alias seperempat lambda sama dengan L. Perut dan simpulnya bagaimana? Perut dan simpulnya satu perut, satu simpul. Mana perutnya? Ini perut, ini apa? Simpul. Jadi kita bisa katakan lambda sama dengan 4L. Oke? Nah, kita bisa tulis. Oke, kayaknya kurang bagus ya dihapus dulu ininya ya, biar ada warna-warninya ya. Seperti Bapak ganteng ini, jangan lupa nih. SMA Taruna Bakti, Bro. Oke, lanjutin ya. Oke, nah di sini lambda 4L, terus di sini apa? Satu perut. Oke, satu perut, satu simpul. Satu perut, satu simpul, kita bisa tulis seperti ini. Nah, betul? Nah, untuk Pak, bagaimana mencari frekuensi nada dasar atau frekuensi nada harmonik pertama? Sama kayak tadi. Tinggal kalian tulis V sama dengan lambda dikali F, maka F sama dengan V per lambda. Ganti lambdanya, maka V per lambda ganti ya, 4L. Nah, sama seperti di pipa organa terbuka, ya sama dengan pipa organa terbuka. Di sini adalah kecepatan bunyi di udara. Ya, berapa nilainya? 340 atau 350 atau kita cari bisa jadi. Ya, tergantung soalnya. Nah, berikutnya adalah nada atas pertama setelah nada dasar atau nada harmonik kedua. Berikutnya nada atas pertama, nada atas pertama atau yang kita sebut apa? Nada harmonik kedua. Oke, nada atas pertama atau nada harmonik kedua, ya. Oke, kita garis bawahi. Nah, gitu ya, kita garisin. Tetap sama kayak tadi, ya. Kalian nggak suka gambar, nggak usah digambar. Tetap pahami konsepnya. Setiap kenaikan nada pastinya lambda pertama berapa tadi? Nggak kedengeran. Setengah. Oke. Terus seperti simpul pertama berapa? Ya betul. Bertambah satu. Jadi dua perut, dua simpul. Jadi kalian bisa tulis, nanti kalian bisa gambarkan juga. Kalau mau digambar boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalian di rumah. Nah, ya. Jadi dia akan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, gambarnya terlalu jelek. Jadi maafkan saja ya. Oke. Kalian ganteng hanya milik Bapak ya. Nah, di sini kita bisa tarik. Nah, seperti ini ya. Berapa lambda kira-kira? Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah seperempat lambda. Dari sini ke sini kita dapat berapa? Setengah lambda. Jadi bisa kita hitung seperempat tambah setengah. Jadi berapa kalau kita tambahin? Kita bisa tambahkan jadi berapa? 3/4 lambda sama dengan L. Alias kalikan sini jadi apa? 3 lambda sama dengan 4L. Maka lambda sama dengan 4L per 3. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Ya, betul. Bisa semua ya. 4L per 3. Nah, bagaimana untuk perut dan simpul? Kita
cek urutan simpulnya. Lihat, ini perut, ini perut, ini simpul, ini simpul. Jadi ada berapa perut? 2 perut, 2 simpul. Setuju ya tadi ya? Yang ini bertambah setengah, yang ini bertambah 1. Ya, 1/4 tambah setengah, 3/4. Ini perut simpul tambah 1, jadi berapa perut? Jadi kita dapatkan 2 perut, 2 simpul. Oke, kita bisa tulis seperti ini. Nah, Pak, bagaimana frekuensinya? Sama kayak tadi, kita mainkan di sini. Maka frekuensinya adalah V per lambda. Setuju ya? Maka V per 4L per 3. Tinggal ke atasin, jadi apa nah? V, apa coba? 3 per 4L alias 3V per 4L. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ya? Nah, ini untuk apa coba? Ini untuk nada atas pertama, ya. Untuk nada atas pertama, kita tulis saja lagi biar nggak terlalu panjang. F1 3V per 4L. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Ini angka berapa? 1. Ini angka berapa? 3. 1, 3 pasti bilangan ganjil. 1, 3 habis itu pasti berapa? 5. Setelah 5 pasti berapa? 7. Nah, maka kita bisa dapat persamaan. Perbandingannya gimana? Ya, kita hapus ya, dapat perbandingannya. Sudah nyatanya ya? Udah, Pak. Oke, dihapus ya. Kita dihapus, maka kita bisa tulis di sini bahwa frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, nada atas kedua, bla bla bla, 1 banding 3 banding 5 banding seterusnya. Paham? Maka kita bisa tulis bahwa Fn sama dengan apa coba? 2n plus 1 dikali V per 2L. Kita masukin ya. 0, nada dasar. 2 kali 0, 0 tambah 1 V per 2L. Ya, cocok? Tuh. Ada yang tanyakan nggak? Sorry, bukan per 2L, per 2 nama. Sorry, per apa? 4L ya. Oke, kita masukin ya. 2 kali 0, 0, 0 tambah 1, 1 kali V, V per 4L. Nada atas pertama. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 V per 4L. Cocok ya? Oke, hati-hati tapi V-nya di sini adalah kecepatan bunyi di udara. Oke, segitu aja di pipa organ tertutup. Oke, sekalian aja lah, sekalian. Ya, kita bahas yang berikutnya adalah resonansi. Oke, dan pelayangan. Apa sih Pak resonansi dan pelayangan biar nyambung? Karena ini satu sebagian ya. Nah, resonansi dan pelayangan adalah kita bicara pelayangan dulu ya. Habis itu resonansi. Nah, apa sih Pak pelayangan? Nah, pelayangan adalah jadi gini. Kalau pelayangan itu cerita, ini cerita dulu ya kita ngobrol. Kalian punya teman Usro, yang satu lagi Isep. Usro dan Isep ini lagi ngobrol. Gitu ya. Si Usep ngomong, si Usro ngomong. Datanglah Pak Redi. Nah, kira-kira Pak Redi itu jelas nggak ngedengar orang itu dua-duanya ngomong? Nggak jelas ya ngomong. Apa nih orang yang gandeng yang ada? Nah, pelayangan adalah kalau bahasa gaulnya adalah kebisingan. Alias apa pelayangan? Pelayangan adalah harga mutlak frekuensi 1 dikurangi frekuensi 2. Itu frekuensi pelayangan. Jadi Bapak hapus ya, ini udah paham ya? Nah, kalau kita bicara pelayangan, ya, kalau kita bicara frekuensi pelayangan. Nah, kalau kita bicara frekuensi pelayangan atau frekuensi layangan ya. Frekuensi layangan adalah adalah F1 min F2 harga mutlak. Jadi si Bapak ini mendengar Usep dan mendengar Isep benar-benar Usep ya. Usep dan Isep didengar Bapak. Nah, itu yang disebut frekuensi pelayangan. Tapi kalau Isep aja yang Bapak dengar itu bukan pelayangan, itu langsung frekuensi yang didengar. Paham? Nanti hubungannya dengan apa Pak? Ini banyak banget. Ya, bisa dengan efek Doppler nanti ya, atau dengan misalkan Bapak bawa sumber bunyi, kemudian kereta datang. Ya, atau ambulan datang. Nah, Bapak bawa ini sumber bunyi, Bapak lagi dengerin lagu. Dudak 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 dudak. Nah, ini dapat lagi nih frekuensi siapa? Ambulan. Nah, pada saat frekuensi ambulan ini datang, Bapak juga dengerin dudak 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 dudak. Nah, itu yang disebut ada 2 sumber yang didengar Bapak. Nah, 2 sumber yang didengar Bapak itu yang disebut frekuensi layangan. Ya, oke? Paham? Nah, nanti contoh soal deh. Akan ngerti di contoh soal. Nah, berikutnya adalah setelah kita bicara tentang frekuensi layangan, kita bicara yang namanya resonansi. Nah, resonansi bisa terjadi pada pipa organa tertutup ya. Contohnya yaitu nanti Bapak gambarkan contohnya sampai layangan dipaham ya. Nah, di resonansi. Nah, frekuensi resonansi yaitu atau resonansi ya. Apa sih resonansi? Resonansi adalah frekuensi sumber getar yang kita getarkan
sama dengan frekuensi alamiah si benda tersebut. Pada saat frekuensi sumber getar itu sama dengan frekuensi alamiah benda tersebut, dia akan terjadi yang namanya resonansi, alias F1 sama dengan F2. Kayak gimana Pak? Sebelum ngerti seperti ini. Misalkan Bapak itu punya yang namanya di sini adalah yang kita sebut tabung ya. Oke. Tabung ini kemudian Bapak isi air. Nah, Bapak isi air di sini. Nah, setelah isi air tabung tersebut, nah, kalau nggak ada apa-apa kan ya nggak terjadi apa-apa. Biasa aja ya, nggak terjadi apa-apa. Yang ada cuma air di si tabung. Nah, kita kasih yang namanya apa di sini? Garpu tala. Nah, di sini apa? Garpu tala. Garpu tala inilah yang menjadi sumber bunyinya. Pada saat garpu tala ini itu dipukul, tong, maka garpu tala tersebut akan mengeluarkan bunyi. Pada saat frekuensi sumber bunyi dari garpu tala sama dengan frekuensi siapa di dalam kolom udara ini, maka disebutlah yang kita sebut namanya frekuensi resonansi. Nah, resonansi ini yang kita sebut ya, ada yang kita sebut yang namanya resonansi pertama. Nah, oke. Resonansi pertama terjadi ketika jadi kalau bahasa gaul sebenarnya resonansi itu apa Pak? Bahasa gaul dulu ya. Frekuensi 1 sama dengan frekuensi 2. Misalkan Bapak lagi gitaran, terus ada Pak Doni. Pak Doni itu lagi nabuh seluring, pipa organnya terbuka. Nah, pada saat frekuensi Pak Doni sama dengan frekuensi Bapak sama, nah itu yang disebut resonansi. Jadi bukan hanya terjadi pada ini ya, awas ya, bukan hanya terjadi. Bisa aja Pak Doni bawa pipa organnya tertutup, Pak Redi bawa dawai. Pada saat frekuensi dawai pada Pak Redi sama dengan frekuensi di Pak Doni, itu yang disebut resonansi. Atau Pak Dadan bawa gitar, bapaknya bawa pipa organ terbuka. Nah, pada saat dia frekuensi sama, maka disebutlah resonansi. Jadi intinya resonansi adalah frekuensi 1 sama dengan frekuensi 2. Nah, yang kita bahas sekarang adalah resonansi pada pipa organa tertutup. Ya, ini pipa organa tertutupnya ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah resonansi pertama. Oke. Dibicara resonansi pertama, resonansi pertama itu syaratnya adalah 1/4 lambda sama dengan L. Oke, syaratnya ya, 1/4 lambda sama dengan L. Maka lambda sama dengan 4L. L-nya yang mana Pak? Awas, L-nya bukan yang ini. L-nya di sini adalah kolom udara, ya. Kolom udara yang ada di mana? Yang ada di dalam tabung ini. Nah, maka lambda sama dengan 4L. Maka kita bisa tulis, maka frekuensi pertama V per lambda. Setuju ya? Dari V sama dengan lambda dikali F. Oke, paham ya? Maka F V per lambda, maka V per 4L. Paham? Oke. Next, berikutnya sama. Untuk resonansi kedua sama. Tinggal ditambahkan setengah. Jadi berapa? 3/4 lambda sama dengan L. Nanti teruskan sendiri. F2 bagaimana? Paham? Perlu tulis nggak? Bisa lah, ya coba aja di rumah ya. Oke, sampai segitu aja dulu. Ketemu lagi nanti di efek Doppler dan taraf intensitas bunyi.